Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali Apa Kabar Indonesia Siang kembali hadir menyapa Anda. Tentunya untuk menghadirkan sejumlah informasi menarik, terlengkap, dan juga terkini dari tanah air. Kembali bersama saya Jismi Ramadi dan rekan Rehana Mezia. Halo Rehana. Halo Jasmine. Informasi menarik apa saja nih yang akan kita hadirkan pada siang hari ini? Betul, siang hari ini nanti kita akan update informasi mengenai masih banjir dan juga longsor. Karena kita juga akan ketahui ya, korban-korban banjir dan juga longsor ini tuh beberapa ada yang terjangkit penyakit nih Jasmine. Dan juga hingga saat ini memang kami juga masih nanti akan mengupdate bagaimana situasi di sana, penanganannya seperti apa. Terus kemudian juga nanti kita akan langsung ya tersambung dengan reporter ya TV One yang sudah siap mengabarkan. Kita akan terus mengupdate kondisi terkini di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh ya, Re. Hingga warga masyarakat di sana yang terdampak bencana ini benar-benar pulih. Betul, tapi sebelum itu kita buka dulu ya apa kabar Indonesia Siang dengan informasi. Yang pertama pemirsa, ini diduga emosi karena tim voli kesayangannya kalah. Seorang pemuda asal Giri Mulyo di Kulon Progo nekat menikam dua warga yang merupakan supporter tim lawan. Ya, pemuda berinisial A ini ditangkap polisi setelah sempat melarikan diri usai melakukan penikaman terhadap kedua korban. Dan pelaku pun bersembunyi di kawasan Jati Mulyo, Kecamatan Giri Mulyo, Kulon Progo sebelum akhirnya ditangkap polisi. Insiden penikaman ini terjadi saat berlangsung pertandingan bola voli di wilayah Jati Mulyo. Keributan pun pecah setelah tim yang didukung pelaku kalah dalam pertandingan. Diduga tersulut emosi, pelaku langsung menyerang dua supporter lawan menggunakan senjata tajam dan usai menikam, pelaku pun melarikan diri. Sementara kedua korban mengalami luka serius dan dievakuasi ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku aksinya dilakukan secara spontan akibat tidak terima tim voli yang didukungnya kalah. Pada siang hari ini kami akan menyampaikan kaitannya dengan bahwa Informasi berikutnya pemirsa, sepeda motor kurir yang penuh dengan paket kiriman ini dicuri saat mengantar paket dalam pabrik di Jalan Raya Petapan, Suramadu, Bangkalan. Aksi pelaku pun ini terekam oleh kamera CCTV. Ya pemirsa, kita lihat bersama dari rekaman kamera pengawas, terlihat sepeda motor kurir terparkir di depan pintu gerbang salah satu pabrik di Jalan Akses Suramadu, Bangkalan. Tak beberapa lama datang dua orang pelaku berboncengan dengan sepeda motor. Salah seorang pelaku mendekati motor korban. Dalam hitungan detik, pelaku langsung membawa kabur motor korban bersama ratusan bungkus paket milik konsumen. Dari keterangan petugas keamanan pabrik, kejadian tersebut menimpa kurir paket bernama Zainal Abidin. Saat itu korban membawa 120 bungkusan paket. Dan menurut petugas keamanan pabrik, korban memang sudah biasa mengantarkan paket dan memarkir motornya di depan pintu gerbang pabrik. Korban pun baru menyadari sepeda motor miliknya hilang saat ia keluar pintu gerbang pabrik dan hendak mengantarkan paket ke tempat lain. Usai kejadian, korban didampingi pihak ekspedisi langsung melaporkan ke pihak kepolisian Mapolres Bangkalan dengan membawa bukti rekaman CCTV untuk ditindaklanjuti. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ini adalah mengenai kebakaran di mana lapak barang bekas di Jalan Tenis 3 Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Merah komandan, peramanan memungkinkan. Dari belakang TKP sudah ada 2 unit dari kobaran sini api ini membuat warga panik dan langsung menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Diketahui api ini timbul dari korsleting listrik pemirsa yang menyambar tumpukan barang plastik yang mudah terbakar. Dan sebanyak 14 unit mobil damkar Jakarta Barat serta 70 personil langsung dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1 jam dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Informasi berikutnya pemirsa ini datang dari Pondok Siguang, di mana warga Pondok Siguang, Desa Tanjung Pau Hilir, Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci Jambi, digemparkan dengan penemuan mayat seorang pria di dalam rumahnya. Penemuan ini berawal dari bau menyengat yang tercium oleh adik korban saat hendak mengantar makanan ke rumah korban. Saksi kemudian memeriksa ke dalam dan mendapati kakaknya sudah dalam kondisi terlentang, meninggal dunia. Dari hasil identifikasi dan penyelidikan polisi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban. Namun dari keterangan warga bahwa korban sejak 2 bulan terakhir sering mengeluh sakit kepala. Keluarga menolak untuk dilakukan visum dan jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Pemirsa, seorang bocah berusia 14 tahun diketahui tewas setelah terseret arus Sungai Mas di kawasan perbatasan Sidoarjo, Gresik, Jawa Timur. Ya, sebelum ditemukan tewas, korban telah dinyatakan hilang. Dan setelah itu pun dilakukan pencarian selama 5 hari. Jasad korban yang bernama Ferdinand Junior Ilot ditemukan tim SAR gabungan dalam posisi terlungkup tersangkut di semak-semak bambu sekitar 4 km dari lokasi awal ia dilaporkan tenggelam. Korban sebelumnya dilaporkan tenggelam saat sedang mencari kerang sungai bersama dengan 3 temannya. Dan menurut warga, korban diduga kelelahan saat berenang lalu terseret arus deras ke tengah sungai. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Anwar Medika Balong Bendo, Sidoarjo untuk divisum. Kemudian jasad korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Pemirsa, dari kota Medan, seorang anak perempuan berinisial A yang masih berusia 12 tahun diduga membunuh ibu kandungnya. Kini anak yang berurusan dengan hukum itu telah diamankan oleh polisi dan juga diketahui masih menjalani pemeriksaan. Peristiwa dugaan pembunuhan ini terjadi di rumah mereka di Jalan Dwi Kora, Kota Medan pada hari Rabu subuh. Pasca kejadian, warga sekitar yang mengetahui peristiwa tersebut langsung datang ke lokasi dan melihat korban sudah tewas bersimbah darah, penuh bekas luka akibat senjata tajam. Usai kejadian, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sementara itu, menurut warga saat kejadian di rumah tersebut dihuni oleh 4 orang, yaitu korban, suami korban, dan anak pertama korban, serta A yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat ini kasus tersebut masih ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan. Sementara jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Menjelang libur Nataru, pemirsa, sejumlah harga komoditi di berbagai daerah mengalami peningkatan. Salah satunya harga cabai di daerah Bandar Lampung yang mengalami kenaikan hingga 100% dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp75.000. Harga kebutuhan pokok di Bandar Lampung mulai merangkak naik. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok mengalami kenaikan cukup signifikan. Salah satunya cabai merah yang mengalami kenaikan hingga 100%. Di Pasar Waikandis, Bandar Lampung pada Selasa 9 Desember 2025, para pedagang menjual cabai merah dengan tembus harga Rp75.000 per kilogram. Bahkan sebelumnya harga cabai merah menurut pedagang hanya berkisar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai di Kota Palembang naik, harga tersebut tembus di kisaran harga Rp75 hingga Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya hanya di harga Rp40.000 per kilogram. Kemudian disusul cabai setan di angka Rp80.000 per kilogram dari harga Rp20.000 per kilogram. Cabai rawit biasa juga ikut melambung di angka Rp60.000 per kilogram. Naiknya harga cabai dikeluhkan oleh warga yang terpaksa mengurangi konsumsi harian rumah tangga.
Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kota Tangerang, Banten juga mengalami kenaikan. Cabai rawit merah tembus Rp100.000 yang sebelumnya Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini disebabkan cuaca buruk yang menyebabkan gagal panen, serta terhambatnya pasokan dan meningkatnya permintaan menjelang Nataru. Akibat kenaikan tersebut membuat banyak pelanggan mengeluh dan pendapatan para pedagang pun menurun hampir 50% dari hari biasanya. Tim TV One mengabarkan. Informasi berikutnya pemirsa ini masih mengenai aktivitas masyarakat menjelang libur Nataru, di mana tingginya antusiasme masyarakat yang menggunakan moda transportasi selama libur Nataru. Terlihat dari penjualan tiket kereta dengan diskon 30% dari PT KAI Daob 8 Surabaya yang mencapai lebih dari 53.000 tiket. Sebelumnya PT KAI Daob 8 menyediakan total 172.444 kursi dengan diskon 30% untuk kelas ekonomi komersial. Ada 25 kereta api reguler dan 3 kereta api tambahan juga disiapkan untuk membantu mobilitas pelanggan selama Nataru. Selain itu, PT KAI Daob 8 menghimbau untuk selalu mengecek ketersediaan tiket secara berkala dan juga memanfaatkan program diskon ini agar dapat menikmati perjalanan akhir tahun yang lebih hemat, nyaman, dan juga menyenangkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya terjaring operasi tangkap tangan. Ya, Ardhito Wijaya tiba di gedung anti rasuah Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 8:20 waktu Indonesia Barat dengan didampingi penyidik. Bupati Lampung Tengah akan menjalani pemeriksaan intensif setelah sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan. Ardhito terjaring operasi tangkap tangan di Lampung. Pak Bupati, ada tangkapan nggak, Pak? Boleh lewat. Pak, Bapak kabur sama ini kabur kemana aja, Pak? Sama ini kabur kemana aja? Di rumah aja. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sebanyak 1.000 jiwa lebih di Kecamatan Bintang, Aceh Tengah masih terisolir dan juga membutuhkan makanan, obat-obatan, bahkan juga kebutuhan bayi. Warga meminta pemerintah dapat melakukan pasokan bantuan melalui udara sebab akses jalur darat belum bisa dilewati. Tiga desa hingga hari ke-15 bencana banjir bandang dan tanah longsor masih terisolir di Desa Serule, Atupayung, dan Konyel yang berada di Kecamatan Bintang, Aceh Tengah. Ada 1.000 jiwa lebih diperkirakan membutuhkan bantuan makanan, air bersih, obat-obatan, dan kebutuhan bayi. Warga berharap pemerintah segera mengirimkan bantuan dari jalur udara sebab untuk menuju desa mereka sudah tidak ada akses setelah sejumlah jalan dan jembatan putus. Warga juga meminta dapat segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kami Kampung Serule umumnya Kecamatan Bintang terjadi tanah longsor banjir bandang yang menimpa Kampung Serule. Posisi kami sekarang butuh bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau Presiden Pak Prabowo. Kami memohon kepada Bapak agar bantuan dapat ke Kampung Serule. Kalau melalui akses jalan darat kami tidak bisa menempuh, Pak, karena posisi dari Serule ke kecamatan menempuh waktu 24 jam. Sementara itu, Isa Lafia mengatakan, selain desa Serule, ada 2 desa lainnya yang kini terisolir. Bahkan jumlah jiwa mencapai 1.000 yang kini terkurung tanpa adanya bantuan apapun. Dari Takengon, Aceh Tengah, Haidir Azhar, Rahmat Rizky, TV One mengabarkan. Rumah warga terbawa arus. Pemirsa, kesedihan menyelimuti para pengungsi yang kehilangan rumah, lebih tepatnya di Desa Leser, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam kesunyian malam, mereka pun terus bertahan tanpa kepastian hari esok.
Setidaknya 300 pengungsi saat ini masih bertahan di Balai Desa Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara. Karena rumah beserta tanah yang mereka miliki sudah hanyut terbawa arus banjir bandang pada Rabu malam 10 Desember 2025 lalu. Setiap malam mereka mencoba memejamkan mata di tengah suara bising mesin genset, satu-satunya sumber penerangan yang mereka miliki. Dapur umum yang menjadi penopang kehidupan telah ditutup. Para pengungsi hanya bertahan hidup dengan bantuan seadanya, serta memasak dengan bahan makanan yang semakin menipis. Mereka khawatir jika tidak ada bantuan lagi, mereka terancam tidak makan. Iya, pakai genset. Sampai jam Cuman malam aja sampai jam 10. sampai jam 10. Iya. Setelah itu nanti. Terus pakai apa Pak sampai pagi? Ya, gelap aja kami. Bu, Ya, ini dari jam 10 sampai dari jam 7 sampai jam 10 kami pakai genset. Bu, ini kan masih banyak yang mengungsi ini. Ini sebenarnya memang rumahnya dah hanyut atau seperti apa? Iya, tapaknya pun nggak ada lagi, rumahnya pun hanyut, tapaknya pun nggak ada lagi. Ini tuh nggak tahu juga tak kemana kami ini. Nggak tahu juga kami kemana, tapaknya pun nggak ada, rumahnya pun nggak ada. Nah, untuk sejauh ini untuk kebutuhan Ibu sendiri dan anak-anak di sini seperti apa, Bu? Tadi ada Bapak Dewan tadi datang, istri-istrinya lah. Itu ngasih jajan untuk anak. Ada tadi dikasihnya Indomie, telur, tadi dikasihnya kami. Besok mungkin dikasih minyak kami untuk menerang malam-malam dari jam 7 sampai jam 10. Dikasihnya minyak genset. Nah, jadi harapannya Bu, ini Bu, untuk rumah sendiri Bu, seperti apa kepada Harapan pemerintah? kami kan nggak ada tapak lagi, maunya ada tapak, ada rumah. Itu. Karena nggak tahu lagi mau kemana lagi kami ini. Jadi harapan Ibu kepada pemerintah ya? Dikasih tapak sama rumah lah Pak, kalau bisa. Itu harapan kami semua yang nggak ada rumah sama tapak ini. Di tengah pilunan belum reda, para pengungsi saling menguatkan. Namun di balik tatapan lelah itu, tersimpan pertanyaan yang belum terjawab. Kapan bantuan tiba? Dan kapan mereka bisa kembali memiliki rumah? Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Lantra, TV One mengabarkan. Pemirsa, puluhan warga korban banjir bandang yang tinggal di pengungsian yang ada di Desa Leuser, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara, berebut pakaian bekas. Pakaian bekas layak pakai ini didapatkan dari sumbangan berbagai pihak yang diperuntukkan bagi korban banjir bandang. Tidak hanya saja ibu-ibu, sejumlah anak-anak dan bapak-bapak juga ikut serta berburu pakaian yang masih dapat digunakan. Juliani, salah satu korban banjir bandang, mengaku kehilangan seluruh harta benda, juga rumahnya yang hanyut terbawa arus banjir bandang. Selain keluarga, harta yang tersisa hanyalah sehelai baju yang menempel di badan. Juliani dan warga lainnya pun berharap ada bantuan lagi, terutama untuk pakaian anak sekolah. Informasi berikutnya masih datang dari Aceh, pemirsa, di mana aksi heroik dari anggota Polres Gayo Lues Polda Aceh dengan membuat jembatan darurat menggunakan kawat baja. Ya, adapun ini saat proses pembuatan, petugas harus bergelantungan di atas derasnya air sungai demi warga agar bisa menyeberangi sungai. Di tengah derasnya air sungai, keberanian anggota Polres Gayo Lues Polda Aceh yang bernama Bribka TM Syaputra menjadi penyelamat bagi warga yang terjebak banjir bandang dan tanah longsor. Akses jalan yang terputus membuat warga terisolasi hingga sulit mencari kebutuhan pokok. Dengan bergelantungan di atas kawat baja, di atas derasnya air sungai, tak menghentikan nekat polisi itu untuk membantu warga. Dengan tekad yang kuat, akhirnya jembatan sementara dari kawat baja
di Kecamatan Tripejaya berhasil dibuat oleh personel Polres Gayo Luwes. Pemirsa, jalur lintas Aceh Utara Bener Meriah sepanjang 42 km berangsur pulih. Masyarakat dapat melintasi jalan hingga ke perbatasan Kabupaten Bener Meriah. Namun untuk melintas sampai ke Rembele masih perlu perjuangan diadang material longsor yang menumpuk di badan jalan. Jalur perbatasan Aceh Utara Bener Meriah berangsur pulih. Warga menanti kesempatan untuk bisa melintasi jalur ini di tengah sisa-sisa kerusakan yang ditinggalkan longsor dan banjir bandang beberapa waktu lalu. Alat berat bekerja tanpa henti menyingkirkan material longsor yang masih menumpuk. Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Seni Antara. Ini desa terakhir ya yang bisa kita lewati setelah kita berjalan dari Aceh Utara dan sampailah batas akhir ini. Artinya batas yang bisa dilewati kendaraan. Nah, kita lihat hari ini ada alat berat ya yang sedang melakukan aktivitasnya. Mereka membersihkan batu-batu yang ada di pinggir, dan juga di depan kita ada runtuhan gunung ya. Ada runtuhan gunung, ada 2 gunung ini bukit yang runtuh, dan ini butuh proses untuk pembersihan dari Kodim Aceh Utara dan Polres Lok Sumawe, juga dari berbagai dari Kavaleri, juga Arhanut ya. Mereka saling dukung-mendukung untuk membersihkan batu-batu ini agar masyarakat yang ada di Aceh Utara bisa ke sana dan orang yang berada di Bener Meriah bisa melalui ini kembali kemari. Dari sini sampai ke Rembele ini sekitar 60 km lagi dan sangat jauh. Dan kita lihat alat berat ini terus bekerja keras untuk membersihkan jalur-jalur batu yang ada ini. Nah, kemarin ini sempat terjadi air yang besar turun dari gunung ini, kemudian membantai daerah sini, membasahi ini, sehingga terjadilah lumpur yang begitu besar dan satu perkampungan hilang di sini. Kini warga terus berharap, menunggu, berdoa agar jalur vital ini pulih sepenuhnya. Ini bukan soal mobilitas, tapi untuk kelangsungan hidup mereka. Dari Bener Meriah, Aceh, Saiful MDA, TV One mengabarkan. Makin mantap gurihnya. Bukan goreng, bukan kuah. Baru Indomie nyemek Bangladesh. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Mie dengan sedikit kuah. Nyemek. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Halo tetangga baru. Selamat datang. Wah, semalaman nih nyucinya. Tenang, pakai ini. Sunlight baru. Dengan teknologi Ramno Power. Busa lebih banyak, 10 kali lebih cepat bersihkan lemak. Wah, bersih kayak baru. Sunlight Ramno Power. Coba yang baru, Sunlight Ramno Power kemasan botol. Mudah digenggam, anti tumpah, dan lebih higienis. Baru Sunlight Ramno Power kemasan botol. Masa membuat undang-undang, Vi? Lulusan SMA. Ya. Mengupas peristiwa dari sudut pandang yang berbeda. Tidak pernah melihat ketidakadilan lalu dia tidak resah, mendingan jangan ke DPR deh. Oke. Infrastruktur telekomunikasi kita ini belum benar nih. Ah, nggak gitu Pak. Polisi sekarang nggak berpikir seperti itu Pak. Yakin Pak ya? Itu hanya dugaan Bapak aja. Saksikan dua sisi setiap Kamis live di TV One. Didukung oleh Nyaman bersarung asal. Diproduksi oleh Dunia Teks.
Pemirsa, bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah menuai empati dari banyak kalangan. Di Gunung Kidul sendiri, pemirsa, yang berada di Yogyakarta, sekitar 800 lebih pelatih dan atlet pekan olahraga daerah spontanitas untuk mengumpulkan dana bagi korban bencana alam di Sumatera Barat dan juga Aceh. 800 orang atlet dan pelatih pekan olahraga daerah asal Gunung Kidul melakukan doa bersama dan spontanitas penggalangan dana dilakukan untuk korban bencana alam di Sumatera Barat dan Aceh. Selain penggalangan dana dilakukan secara langsung tunai yang dikumpulkan di lokasi, juga dilakukan secara transfer atau non-tunai yang nantinya setelah terkumpul akan disalurkan langsung melalui lembaga yang ditunjuk. Bupati Gunung Kidul, Endah Subekti Huntariningsih mengatakan pihaknya sengaja mengetuk empati dari para pelatih dan juga atlet Gunung Kidul untuk meringankan beban para korban terdampak bencana dengan bantuan seikhlasnya. Melepaskan rasa lelahnya, melepaskan rasa capeknya. Jadi nanti silakan teman-teman, ini adalah acara teman. Yang berada di Pulau Sumatera pastinya. Betul sekali Mas Rangga, dan ini juga merupakan bentuk kepedulian kita bersama dan bentuk dari kita mengentaskan mereka. Walaupun ya Mas Rangga, bencana yang dialami cukup besar, tapi kita memiliki rasa. Berikutnya, tim gabungan ini mengevakuasi warga yang sedang sakit dan juga membutuhkan penanganan mendesak menggunakan perahu karet di Desa Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan. Dengan menggunakan peralatan lengkap dan pengawalan ketat, petugas mengevakuasi sedikitnya ada 20 warga dengan kondisi kesehatan rentan maupun keperluan mendesak. Tim evakuasi juga memastikan setiap proses penyeberangan dilakukan dengan prosedur keselamatan maksimal. Selanjutnya, proses evakuasi melalui jalur darat dengan medan licin dan berlumpur akibat banjir bandang. Pemirsa, bencana di Sumatera tentunya menjadi sebuah perjuangan hidup bagi kelompok rentan, yaitu adalah ibu hamil dan juga melahirkan, lansia, serta anak-anak balita. Ya, di Tapanuli Tengah, 4 warga lanjut usia ini tak mampu lagi menahan sakit tanpa pengobatan yang layak. Mereka pun harus dievakuasi melalui udara demi pengobatan yang semestinya. Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mengevakuasi 4 warga lanjut usia dari Desa Saurumanggita, Tapian Nauli yang terisolasi bencana banjir dan longsor di wilayah Kecamatan Tuka. Mereka adalah pasangan suami istri dan 2 lainnya adalah laki-laki. Saat dievakuasi, kondisi mereka lemah. Keluhan yang dirasakan adalah sakit pinggang, lutut bengkak, dan sesak napas. Mereka langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pandan setelah helikopter Basarnas yang membawa 4 lansia tersebut mendarat di lapangan sepak bola Pandan. Evakuasi terhadap warga yang sakit dan mendesak untuk mendapatkan perawatan medis juga masih dilakukan di desa-desa lain Tapanuli Tengah yang masih terisolasi. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah wilayah di Sumatera Utara yang terisolasi bencana, banjir, dan juga longsor ini masih belum bisa diakses bantuan. Lalu sebenarnya ada berapa wilayah yang masih terisolasi dan berapa banyak bantuan yang dibutuhkan oleh para pengungsi di Sumatera Utara? Kita bergabung dengan rekan Prita Zega dan juga Nofri Afandi. Prita Zega di Sibolga dan juga Nofri Afandi di Tapanuli Selatan. Pertama kita ke Nofri Afandi terlebih dahulu. Selamat siang Nofri. Ada berapa wilayah di sana, Tapanuli Selatan, yang hingga saat ini masih terisolasi? Ya baik Jasmine dan juga pemirsa, sampai saat ini sebelumnya memang ada daerah yang terisolasi, yaitu daerah Desa Garoga, perbatasan antara Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Tengah. Namun sampai saat ini akses tersebut sudah bisa dilewati. Dan di Tapanuli Selatan sendiri memang tidak ada lagi wilayah yang terisolasi dan distribusi logistik maupun bantuan lainnya sudah berjalan dengan lancar. Hanya saja akses Tapanuli Selatan menuju ke Tapanuli Tengah dari jalur Padang Sidimpuan Sibolga ini masih
proses pengerasan jalan alternatif, mengingat jalan lintas tersebut ini putus. Nah, saya juga akan mengabarkan mengenai kegiatan dari tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu Baris Krim Polri yang mengusut tentang banyaknya kayu gelondongan yang berada di Desa Garoga maupun desa sekitarnya, mengingat ini merupakan kayu-kayu yang cukup besar dan menghujam, menghantam pemukiman warga sehingga hampir 100% rumah-rumah warga di Desa Garoga ini maupun di perbatasan Tapanuli Tengah, tepatnya Desa Anggoli ini hancur diterjang banjir bandang dengan material banjir berupa batang kayu dan juga lumpur. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim dari Ditipiter Bareskrim Polri, ditemukan 3 unit alat berat terdiri dari 2 ekskavator dan 1 bulldozer, serta mereka juga menyegel 4 titik bukaan lahan milik PT TBS dengan total luas 277 hektar di hulu Sungai Garoga. Dan terdapat titik-titik tersebut berada di kilometer 6 dan kilometer 8 dari Desa Garoga menuju ke hulu sungai. Dan diketahui memang dari lokasi jembatan Garoga dan jembatan Anggoli yang merupakan banyak sekali gelondongan kayu yang menutupi sungai dan menyumbat sungai tersebut, ini didapati ada 10 jenis pohon dan beberapa jenis ini sesuai dengan pohon-pohon yang ada di areal yang diduga ini menjadi lokasi tempat pohon tersebut berada dan jatuh ke daerah aliran sungai sehingga menyumbat sungai dan membuatkan air sungai ini meluap ke pemukiman warga. Dan disebutkan bahwa sampai saat ini tim Bareskrim Polri, khususnya di Ditipiter Bareskrim Polri yang bekerja sama dengan Polda Sumatera Utara, Polres Tapanuli Selatan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup masih terus melakukan investigasi ke daerah lainnya. Diketahui memang terdapat 110 bukaan lahan yang ditemukan dari citra satelit milik Kementerian Kehutanan dan baru 8 km yang diinvestigasi ataupun ditelusuri oleh tim gabungan. Dan diketahui ditemukan kurang lebih 60 hektar dengan beberapa jenis kayu ini sama dengan yang ada di areal pemukiman warga yang menjadi material banjir bandang tersebut. Dan sampai saat ini juga diketahui bahwa terdapat sekitar 1.000 rumah warga yang hanyut dikarenakan banjir bandang yang terjadi yang diperparah dengan banyaknya material gelondongan kayu ini. Dan proses penyelidikan pun sudah ditingkatkan ke penyidikan dan dikantongi beberapa nama dan 10 orang saksi sudah diperiksa, termasuk juga operator alat berat yang Ersa Cian juga Baik, Nofri. Baik, itu dia pemirsa. Baik, Nofri, apakah Anda masih bisa mendengar suara kami? Ya, masih bisa mendengar. Baik, Nofri silakan dilanjutkan dengan laporan Anda. Ya, memang dari penyelidikan yang dilakukan oleh tim dari Ditipiter Bareskrim Polri bahwa ditemukan di daerah aliran Sungai Garoga yang sepanjang 100 km ini ada 110 bukaan lahan yang ditemukan dari citra satelit Kementerian Kehutanan dan baru 8 km saja yang ditelusuri dan sudah ditemukan sebanyak 60 hektar dengan beberapa jenis kayu ini memiliki kesamaan dengan kayu-kayu yang berada di pemukiman warga Desa Garoga ini. Dan diketahui bahwa ada unsur kesengajaan dan kelalaian akibat penebangan pohon di mana amdalnya ini diduga tidak sesuai dengan aturan dan dilaksanakan dengan tidak sesuai dengan sudah ditetapkan sebelumnya. Sehingga dampaknya terjadi longsor, kemudian kayu yang ditebang tidak diatur sesuai dengan yang telah ditetapkan dan masuk ke daerah aliran sungai sehingga menyebabkan penyumbatan sungai tersebut dan meluap tinggi hingga merendam rumah warga dan tak hanya merendam tapi dengan banyaknya kayu gelondongan yang menjadi material banjir bandang ini membuat rumah-rumah warga rusak parah dan hampir 100% rumah warga di Desa Garoga ini dan perbatasan Tapanuli Tengah hancur dan diketahui terdapat 1.000 rumah yang hanyut akibat banjir bandang yang terjadi pada 25 November kemarin. Dan saat ini sudah ditingkatkan ke penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana pasal 109 Jungto pasal 98, Jungto pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker. Dan kita tunggu seperti apa nantinya penelusuran lebih jauh dari tim gabungan baik itu dari Ditipiter Bareskrim Polri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Polda Sumatera Utara dan Polres Tapsel
seperti apa nantinya penetapan tersangka, apakah ada perusahaan yang memang sudah dinyatakan bersalah, mengingat disebutkan ada PT TBS yang mempunyai lahan dari contoh-contoh ataupun sampel kayu yang ditemukan di daerah bencana, dan disebutkan juga bahwa warga mengaku ada PT dengan inisial SO yang juga terlibat dalam penebangan secara besar-besaran. Sehingga kita tunggu apakah kaitan PT TBS dengan SO ini memiliki peran yang sama dan membuat kesalahan sehingga menyebabkan banyaknya kayu gelondongan yang menghujam pemukiman warga. Sementara itu, Baik, kita akan tunggu informasi lebih lengkapnya. Nofri Afandi dari Tapanuli Selatan, kita akan mengupdate informasi pemirsa dari lokasi lainnya. Ya, ini adalah di Sibolga, sudah ada rekan kami, ada Prita Zega di sana. Zega, informasi apa yang dapat Anda sampaikan kepada kami semua mengenai situasi di sana? Ya, kami masih berada di Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Tepatnya saat ini kami berada di Kelurahan Huta Tonga-Tonga, salah satu wilayah yang terdampak akibat banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi pada 25 November 2025. Update-nya per hari ini, tadi pagi, warga juga menginformasikan kepada kami dan kami melihat langsung bahwa sudah ada mulai alat berat. Baru sekali ini ada alat berat yang datang untuk membantu mengais lumpur-lumpur ataupun tanah longsor. Di mana yang Anda lihat saat ini pemirsa, ini adalah Sungai Aek Doras yang sejak 25 November 2 minggu lalu ini menjadi dataran, sehingga air-air yang sedang mengalir adalah air-air yang dari dalam tanah yang sedang diambil oleh alat berat ataupun ekskavator saat ini, sehingga air-air ini tidak mengalir ke permukiman warga, karena kalau tadi malam ini airnya cukup deras dan bahkan mengalir ke semua permukiman warga. Sementara untuk pagi tadi sejak ekskavator datang membantu untuk mengais lumpur-lumpur ataupun material longsor ini sudah mulai membaik, di mana aliran air ini hanya satu arah pemirsa di Sungai Aek Doras. Meskipun memang ini aliran sungainya mengalir pemirsa, namun ini masih ada dataran juga di air ataupun di Sungai Aek Doras ini yang dulunya ini memiliki kedalaman 6 meter. Sementara untuk saat ini Anda bisa melihat di pinggir-pinggirnya sudah mulai dipinggirin pasir-pasir ataupun material tanah longsor. Sementara untuk di sana masih banyak rumah-rumah yang tertimbul oleh material tanah. Material tanah longsor ini sangat padat sekali, menutupi sebagian rumah warga, bahkan hampir mencapai atap-atap rumah akibat dari banjir tanah longsor yang terjadi pada akibat banjir sekitar 3 material tanah longsor yang seperti Anda saksikan, bahkan material ke dalam yang ada di dalam rumah pemirsa, dan sampai saat ini ada 70 kepala, maksud kami 70 kakak yang saat ini mengungsi di 2 posko pengungsian, di mana juga 7 diantaranya lansia, dan kami mendapatkan informasi di sana juga bantuannya tercukupi yang diberikan oleh pemerintah, kemudian organisasi, lembaga-lembaga tertentu, dan juga masyarakat. Sementara untuk siang hari ini cuacanya sendiri memang sudah cukup membaik. Namun untuk kemarin informasi dari warga sekitar jam 2 siang ataupun sore hari biasanya ada hujan turun kembali, di mana memang ini sesuai dengan prediksi BMKG dari 8 sampai tanggal 15 Desember nanti diprediksikan akan terus terjadi hujan, yang mana ini juga menjadi kewaspadaan bersama oleh warga-warga yang berada di Kota Sibolga Utara. Dan tidak hanya di sini pemirsa, tadi juga kami sempat melihat ada titik longsor di sana yang berada di kampung Bethlehem, yang di sana juga terdapat rumah-rumahan yang hancur, ada 5 rumah yang hancur di sana, dan saat ini juga semua para korban sudah dalam kondisi selamat dan saat ini sedang mengungsi. Kembali ke Anda di studio. Baik, walaupun koneksinya sempat terputus ya Rey, kita bisa lihat bersama bahwa alat berat ini terus dikerahkan untuk membersihkan lumpur-lumpur yang tersisa. Betul sekali, dan itulah dia ya laporan dari kedua rekan kami, Prita Zega dari Sibolga dan juga sebelumnya ada Nofri Afandi
Rekan-rekan selamat kembali bertugas, jaga kesehatan dan juga keselamatan selalu di sana. Terima kasih Zeka dan Nofri. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sejumlah pengungsi korban banjir bandang di Palembayan, Kabupaten Agam ini mengeluhkan sejumlah permasalahan dan juga penyakit, di mana posko medis mencatat hampir setiap hari datang lebih dari 40 warga memeriksakan kesehatannya. Sebuah posko kesehatan yang didirikan oleh Polda Sumatera Barat dengan tenaga kesehatan dari RSUPM Jamil Padang ini didatangi warga korban pengungsi. Pasca banjir bandang yang terjadi, sejumlah warga banyak yang mengeluhkan sakit gatal dan nyeri pada bagian persendian. Selain penyakit gatal dan persendian juga, warga sudah merasakan ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut hingga hipertensi. Posko ini akan aktif dalam 10 hari ke depan untuk melayani pengungsi serta sejumlah relawan yang ada di lokasi bencana banjir bandang. Yang ini juga diminum kalau sakit aja, kalau enggak nggak usah diminum. Pemirsa, kita akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi mengenai banjir bandang yang sudah terhubung dengan reporter TV One di sana. Di Aceh ada Wanasari di Tamiang, Aceh. Wanasari, bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang di sana? Ya, Jasmine dan pemirsa, upaya penanganan bagi para korban bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang ini terus dimaksimalkan seiring dengan semakin banyaknya logistik yang datang ke posko ini untuk diberikan kepada para korban, meskipun dalam distribusi logistik di 12 kecamatan ini tentu menemui berbagai hambatan baik jarak maupun beberapa desa yang sejauh ini masih harus dijangkau, misalnya dengan perahu atau jarak yang bisa harus ditempuh dengan kendaraan sejauh selama 2-3 jam lamanya. Dan pendistribusian logistik ini juga dirasa warga masih kurang karena rata-rata warga yang kami tanyai mendapatkan bantuan yang masih minim begitu, termasuk sembako seperti beras, kemudian telur, juga mie instan. Sehingga warga yang memilih untuk membangun gubuk-gubuk di pinggir jalan ataupun di bekas rumah mereka yang tidak tinggal di pengungsian, ini mereka memilih untuk mencari sumbangan ataupun meminta bantuan dari para pengendara ataupun warga yang datang memberikan bantuan begitu. Sementara itu penanganan umum lainnya yang sejauh ini terus dimaksimalkan, yaitu penerangan ini sudah memasuki minggu ketiga pasca bencana. Namun penerangan di Kabupaten Aceh Tamiang ini bisa dikatakan belum ada sama sekali. Adapun beberapa lokasi yang terdapat penerangan seperti di posko ataupun di tempat-tempat pengungsian, ini sepenuhnya hanya mengandalkan mesin genset yang ini juga tentu diharapkan warga agar ada bantuan di beberapa kampung yang masih gelap gitu, agar ada bantuan dari pemerintah untuk penerangan segera dilaksanakan ataupun dilakukan begitu. Dan kendala-kendala lainnya juga yang dialami oleh warga di sini adalah akses air bersih. Untuk mendapatkan air bersih ini sama sekali juga menjadi hambatan bagi warga, dan hanya mengandalkan bantuan yang datang berupa tangki-tangki yang membawa air minum, sehingga warga menggunakan alat seadanya untuk mengisi air bersih dan dipergunakan untuk kebutuhan memasak ataupun kebutuhan lainnya. Sementara untuk kebutuhan mencuci ataupun mandi, sejauh yang kami amati, warga hanya menggunakan atau mengendapkan sisa-sisa dari air banjir yang masih menggenangi beberapa area. Dan untuk data terbaru yang dapat kami sampaikan terkait korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang ini, untuk korban yang mengungsi jumlahnya berkurang dari sekitar 252.000, kini jumlahnya menjadi 200 ribuan jiwa saja.
Kemudian untuk warga yang tidak mengungsi ini bertambah menjadi 90 ribuan jiwa begitu. Dan untuk jumlah kampung yang sejauh ini terdampak banjir dengan jumlah 209 kampung dan jumlah warga yang kehilangan rumahnya. Nah, ini setelah melalui proses pendataan panjang dan per hari ini jumlahnya bertambah dari sekitar 5 ribuan unit, kini jumlahnya menjadi 8 ribuan unit. Dan ini adalah PR berat bagi pemerintah karena warga-warga yang kehilangan rumahnya, mereka berharap agar pemerintah sudi untuk memberikan hunian sementara ataupun membangun rumah-rumah mereka, dan termasuk rumah-rumah yang rusak dalam skala berat ini juga mendapat atensi dari pemerintah. Jasmine. Ya, Wana, tadi Anda sebutkan bahwa akses terhadap air bersih ini masih sangat terbatas, lalu juga penerangan ini belum menyala kembali begitu di Aceh Tamiang. Lalu bagaimana dengan kondisi kesehatan dari para warga di sana? Apakah mereka juga mengeluhkan sejumlah penyakit, Wana? Iya, Jasmine, Anda bisa bayangkan bila anak-anak kecil harus mandi di kubangan bekas air banjir. Nah, mungkin saat ini mereka baik-baik saja, tetapi beberapa hari ke depan, apalagi ini sudah memasuki hari ketiga, ini tentu beresiko terhadap kesehatan mereka, apalagi terdapat ibu hamil, kemudian ada lansia juga yang tinggal di gubuk yang mereka bangun. Dan berdasarkan dari posko-posko kesehatan yang kami datangi juga, warga sudah mulai datang untuk meminta pengobatan ataupun berharap ada obat-obatan yang diberikan ke tenda-tenda ataupun ke barak-barak yang dibangun oleh warga. Kesehatan ini juga menjadi atensi dan sekaligus menjadi ancaman bagi warga di sini karena sulitnya mendapatkan air bersih. Jasmine. Baik, nampaknya air bersih juga ini menjadi salah satu permasalahan yang memang ini concern sekali di sana. Terima kasih Wana Sari atas laporan Anda langsung dari Aceh. Kita juga akan langsung terhubung pemirsa dengan rekan kami, ada Donald Caniago di Agam, Sumatera Barat. Donald, bisa Anda gambarkan kepada kami situasi di sana saat ini seperti apa? Riana, Jasmine, di belakang saya ini adalah proses pemakaman massal terhadap 10 jenazah korban banjir bandang yang berasal dari Nagari Salareaya, Kecamatan Palembayan, di mana 10 jenazah tersebut sudah berhasil dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung selama beberapa hari, serta tim DVI Polri juga sudah melakukan pendataan terhadap sejumlah jenazah tersebut. Nah, jenazah ini merupakan jenazah yang belum dijemput keluarga ataupun belum diketahui prosesnya terhadap sejumlah keluarga yang merasa kehilangan terhadap warga sanak saudaranya yang berada di Kecamatan Palembayan, di mana sudah lebih dari 10 hari 10 jenazah ini berada di RSUD Lubuk Basung. Di tempat saya mengabarkan ini, 10 jenazah ini dimakamkan di tempat pemakaman umum di kawasan Sungai Jariang, Lubuk Basung. Dan menurut tim DVI tadi yang sempat kami berbincang, karena ketika ada keluarga yang belum menemukan keluarganya, disaling dari 92 warga yang masih dilakukan pencarian saat ini di Olim Sargenan, DPI sudah membuka 6 posko antarton yang berada di 6 titik, seperti di Dang, ke Panjang, Kabupaten Agam sendiri di RSUD Lubuk Basung, di Bukit Tinggi, Kota Bukit Tinggi, kemudian di daerah Pasaman Barat, sehingga ketika misalnya nanti ada warga yang ternyata mencocokkan tes DNA terhadap 10 jenazah ini, maka pihak keluarga dipersilakan untuk melaporkan ke 6 posko tersebut, di mana bisa saja nanti apakah keluarga memindahkan makamnya ke tempat kampung halamannya ataupun tetap berada di sini. Rehana dan Jasmine, juga kami kabarkan data dari Kabupaten Agam sendiri ada 190 warga yang meninggal dunia, sedangkan 92 orang lagi masih dilakukan upaya pencarian. Dan
dapat kami kabarkan juga sejumlah daerah yang sebelumnya terisolir saat ini perlahan sudah mulai terbuka aksesnya seiring dengan sejumlah alat berat yang sudah datang ke lokasi bencana. Kami mencatat bahwa dari data Dinas Pekerjaan Umum ataupun BPBD setempat sudah ada 33 alat yang sedang beroperasi untuk mempercepat penanganan bencana di Kabupaten Agam ini. Dan meskipun demikian masih ada satu nagari yang masih terisolir, yaitu di Nagari Pagadih, Kecamatan Palupuah, di mana kawasan tersebut memang yang pertama kali terjadi tanah longsor ketika di beberapa kecamatan terjadi pada 26 dan 25 November lalu. Namun di Kecamatan Palupuah ini sudah terisolir sebelum itu karena terputusnya akses jalan ke kawasan nagari tersebut. Rehana dan Jasmine. Ya Donald, bisakah Anda bergeser sedikit untuk menunjukkan seperti apa aktivitas pemakaman massal yang terjadi di belakang Anda dan juga gambarkan kepada pemirsa sejauh ini sudah berlangsung seperti apa, Donald? Ya, belakang saya ini adalah pemakaman di mana 10 jenazah dimakamkan secara massal yang dihadiri oleh sejumlah dari Mabes Polri dan Kapuskas Sumatera Barat, Polda Sumbar dan Polda juga ada di TNI Polri untuk melakukan pengangkatan jenazah ke titik ini. Nah, di sini tadi dari rumah sakit dibawa ke Masjid Raya Lubuk Basung untuk disolatkan secara berjamaah bersama jamaah yang berada di Lubuk Basung. Lalu sekaligus 10 ambulan mau langsung antar jenazah ini ke tempat periksa mereka untuk yang terakhir kalinya. Rehana dan Jasmine. Donald. Baik, nampaknya 10 jenazah sudah dilakukan pemakaman secara massal. Terima kasih Donald Caniago atas laporan Anda langsung dari Agam, Sumatera Barat. Sebelumnya juga ada rekan kami, Wanasari dari Aceh, Tamiang. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, jaga keselamatan dan juga kesehatan selalu di sana. Ya, pemirsa, Polri mengadakan servis gratis bagi kendaraan motor yang rusak diterjang bencana karena terendam lumpur yang berada di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Bengkel servis motor, Atta Cafe Motor. Di sini adalah lokasi pelayanan. Ya, pemirsa, servis gratis ini diberikan untuk meringankan beban bagi pemilik kendaraan motor yang rusak akibat diterjang banjir bandang. Pelayanan ini bersinergi bersama dengan para pemilik bengkel dan semua biaya untuk masyarakat yang terdampak akan ditanggung oleh pihak kepolisian. Masyarakat pun terlihat antusias dengan adanya pelayanan tersebut, mengingat kendaraan ikut menjadi korban dari terjadinya bencana alam. Ini bengkel kedua, bengkel servis motor, Atta Cafe Motor. Di sini adalah lokasi pelayanan servis gratis Polri untuk masyarakat Polres Labuan Tengah. Ini adalah kondisi sepeda motor yang rusak, mogok karena terendam lumpur. Untuk antrian sudah mulai banyak masyarakat berdatangan. Ini kondisi motor penuh dengan lumpur. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hani Faisal Nurofik mengklaim jika kayu gelondongan yang memperparah banjir bandang di Sumatera Barat bukan berasal dari pohon yang ditebang, melainkan dari luruhnya dinding bukit di daerah hulu dan juga ditambah dengan curah hujan yang tinggi. Kementerian Lingkungan Hidup pun akan mendalami hasil temuan lapangan ini, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap semua dokumen lingkungan DAS atau daerah aliran sungai industri di Sumatera Barat, dan juga mereview tata ruang pada kawasan lereng bukit dan hutan lindung di Sumatera Barat. Kita udah tahu persis ini kayu-kayunya bentuknya ini tidak dalam bentuk yang ditebang. Jadi dari sekian banyak tadi saya hanya menemukan satu potongan yang ditebang asli. Jadi tidak
tidak banyak sehingga kalaupun ada karena kegiatan manusia atau antropogenik dari kayu yang terpapar ini sepertinya tidak terlalu banyak. Jadi yang banyak adalah dari kayu yang secara utuh mengalir. Tapi kalau lihat besar-besarnya kayu ini, pertama bahwa di daerah hulu itu relatif belum terganggu. Kedua, daya dorong airnya cukup sangat kuat. Jadi cukup sangat kuat. Bayangkan kayu sekian banyaknya bisa terdorong sampai ke pantai. Ini kalau kekuatannya tidak sangat cukup, itu tidak akan mungkin sampai ke pantai. Artinya hanya mengikuti kembali rumus Dusle, semakin lereng akan semakin kuat daya dorongnya. Semakin curahnya hujan semakin tinggi, semakin kuat daya dorongnya. Semakin lemahnya tanah menahan pohon, semakin kuat daya dorongnya. Jadi itu rumus umum yang biasa kita pelajari di sekolah. Berikutnya pemirsa, polisi menangkap Direktur Utama PT Teradrone, yakni adalah Michael Wisnu Wardana di sebuah apartemen Setiabudi, Jakarta Selatan. Ya, Michael Wardana dijemput sejumlah anggota Satreskrim Polres Jakarta Pusat pada semalam. Michael diketahui pemirsa sempat menolak untuk ditangkap, namun setelah aparat menunjukkan surat perintah penangkapan, Michael akhirnya bersedia untuk digelandang ke Mapolres Jakarta Pusat. Michael kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Michael juga diduga terlibat dalam kebakaran gedung kantornya yang menewaskan 22 karyawan terdiri dari 15 perempuan dan 7 laki-laki. Dan juga ini surat perintah penggeledahannya, Pak. Dan juga ini surat perintah penyitaannya. Ada barang-barang yang berhubungan dengan perusahaan, laptop, alat komunikasi, dan lain-lain, Pak. Nanti yang masuk dalam jadi benar untuk Direktur Utama dari Teradrone sudah kami amankan semalam berdasarkan 2 alat bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik. Jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan. Apa aja sih yang menjadi pertimbangan akhirnya menjadi tersangka gitu? Sudah ada cukup bukti, 2 permulaan bukti cukup dan keyakinan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saudara MW. Pemirsa, Rumah Sakit Polri telah berhasil mengidentifikasi seluruh jenazah korban kebakaran gedung Teradrone yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, sebelumnya tim DVI mengidentifikasi 10 jenazah, di mana tim DVI RS Polri kembali berhasil mengidentifikasi 12 jenazah lainnya dalam rekonsiliasi ketiga. Total 22 jenazah yang diterima RS Polri berhasil teridentifikasi. Jenazah berhasil teridentifikasi berdasarkan pencocokan sidik jari, gigi, catatan medis, dan juga properti. Jenazah yang teridentifikasi pun langsung segera diserahkan kepada keluarga. Telah menyelesaikan seluruh pemeriksaan terhadap 22 kantong jenazah. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sampai saat ini mencapai 22 orang. Dan pada pukul 15.30 tadi kami sudah melaksanakan rekonsiliasi yang ketiga untuk menentukan identitas korban dan memutuskan ada 12 jenazah telah kembali dan berhasil kita identifikasi. Di tahap 1 kemarin malam ada 3, tahap 2 tadi pagi ada 7, dan untuk sore ini ada 12, totalnya 22. Pemirsa, masih mengenai kebakaran di gedung Teradrone yang terjadi pada Selasa lalu, yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia. Beberapa korban meninggal telah teridentifikasi dan juga telah dimakamkan di wilayah asalnya masing-masing.
Sandy Wijaya menjadi salah satu korban kebakaran gedung Teradron di Jakarta Pusat. Sandy dikebumikan di pemakaman keluarga wilayah Kampung Kencana, Tanah Sereal, Kota Bogor pada Rabu malam. Prosesi pemakaman berjalan penuh haru. Isak tangis keluarga terdengar saat jenazah Sandy perlahan dimasukkan ke dalam liang lahat. Sebelum dimakamkan, almarhum Sandy disemayamkan di rumah keluarga di Bojonggede, Kabupaten Bogor. Almarhum Sandy adalah seorang pria yang sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak berusia 3 tahun. Setelah berhasil diidentifikasi, jenazah Ashifa Mulandar, salah satu korban kebakaran gedung Teradron, tiba di rumah keluarga pada Rabu malam. Kedatangan almarhum Ashifa tidak berlangsung lama karena jenazah langsung disolatkan dan dimakamkan di TPU Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Suasana haru dan isak tangis keluarga pun pecah saat jenazah disolatkan hingga dimakamkan. Jenazah Siti Saadah Wahyuningsih, korban kebakaran gedung Teradron, tiba di rumah keluarga di Pancoran Mas Depok pada Rabu malam. Isak tangis saling bersahutan dari keluarga, kerabat, dan teman-teman yang hadir menerima kedatangan jenazah Siti. Almarhum Siti yang sudah bekerja di gedung Teradron selama 2 tahun sempat mengirimkan pesan terjebak kebakaran melalui WhatsApp beberapa saat sebelum dinyatakan meninggal dunia akibat kebakaran. Jenazah Novia Nurwana dimakamkan di TPU Margoyoso. Novia dikenal sebagai sosok berprestasi. Ia merupakan alumni Teknik Kimia Universitas Lampung Angkatan 2015 yang pernah mengajar di SMA Negeri 1 Sumberjo sebelum bekerja di Gedung Teradron Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita akan langsung mengajak Anda untuk ke gedung KPK dalam mengungkap informasi mengenai operasi tangkap tangan yang melibatkan Bupati Lampung Tengah, yaitu adalah Ardhito Wijaya. Ya, pemirsa, kita lihat bersama-sama jika memang dari Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa adanya operasi tangkap tangan atau OTT yang melibatkan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya. Informasi ini berawal dari permintaan keterangan kepada beberapa pihak di Jakarta dan Lampung pada hari Selasa. Ya, dan KPK pun menggelar operasi tangkap tangan di Lampung Tengah untuk mengamankan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya. Namun hingga kini KPK belum menjelaskan detail siapa saja, pemirsa, pihak-pihak yang diamankan terkait OTT tersebut. Dan sebelumnya juru bicara KPK juga belum menguraikan apa kasus yang membuat Ardhito diamankan. Dan tentunya seperti biasa KPK juga punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak yang terjaring OTT. Barang dan jasa serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Pada Pak Mungki kami persilahkan. Terima kasih Mas Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Baik, saya akan membacakan kronologis terkait dengan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang atau jasa, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Baik, pertama, sektor pengadaan barang dan jasa atau PBJ menjadi salah satu area yang mempunyai kerawanan tinggi terjadi praktek korupsi. Hal ini terpotret dari pengukuran oleh KPK melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention atau MCSP dan Survei Penilaian Integritas atau SPI. Secara nasional, pada MCSP 2024, area PBJ hanya mendapat nilai 68
atau turun sebanyak 9 poin dibandingkan hasil tahun 2023. Di sisi lain, skor SPI juga memperlihatkan penurunan nilai, khususnya pada sektor PBJ, di mana skor SPI dan skor SPI pada sektor PBJ tahun 2023 tercatat sebesar 86,91 dan mengalami penurunan pada 2024 menjadi 64,83. Sedangkan khusus untuk pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, hasil MCSP dalam 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2023 dan 2024 juga mengalami penurunan, di mana nilai MCSP 2023 mencapai 92 dengan nilai area PBJ senilai 98. Sedangkan MCSP 2024 tercatat senilai 90 dengan area PBJ di angka 83. Dengan sub-indikator pengendalian PBJ strategis hanya mendapat nilai 55. Sedangkan sektor SPI Pemkab Lampung Tengah tahun 2024 meraih skor 71,07 atau masuk kategori rentan, di mana skor pada dimensi komponen internal mengalami penurunan signifikan, khususnya pada area pengelolaan PBJ sebesar 65,77 pada tahun 2024 dari 88,47 di tahun 2023. Data-data ini menunjukkan kerentanan dalam sistem pengadaan masih tinggi, membuka ruang bagi praktek manipulasi, intervensi, hingga transaksi suap. Karena itu, penindakan yang dilakukan KPK ini harus menjadi peringatan serius agar sistem pengelolaan PBJ segera dibenahi. Selanjutnya, secara kronologi akan saya bacakan bahwa pada bulan Juni tahun 2025, Saudara AW selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030 diduga mematok fee sebesar 15% sampai dengan 20% dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah, di mana diketahui postur belanja berdasarkan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 mencapai sekitar 3,19 triliun rupiah. Dari anggaran tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program prioritas daerah. Bahwa sebelumnya, pada bulan Februari sampai Maret 2025, pasca dilantik menjadi Bupati Lampung Tengah, AW memerintahkan Saudara RHS selaku anggota DPRD Lampung Tengah untuk mengatur pemenang PBJ di sejumlah SKPD Lampung Tengah melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog. Adapun rekanan atau penyedia barang dan jasa yang harus dimenangkan adalah perusahaan milik keluarga atau milik tim pemenangan AW saat AW mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030. Dalam pelaksanaan pengkondisian tersebut, AW meminta RHS untuk berkoordinasi dengan ANW dan ISW selaku Sekretaris Bapenda yang selanjutnya akan berhubungan dengan para SKPD guna pengaturan pemenang PBJ. Atas pengkondisian tersebut, pada periode Februari sampai dengan November 2025, AW diduga menerima fee senilai 5,25 miliar rupiah dari sejumlah rekanan atau penyedia barang dan jasa melalui RHS dan RNP selaku adik Bupati Lampung Tengah. Selain itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Lampung Tengah, AW meminta ANW selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah yang juga merupakan kerabat Bupati untuk mengkondisikan pemenang pengadaan proyek tersebut. ANW kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak di Dinkes Lampung Tengah untuk memenangkan PT EM. Pada akhirnya, PT EM memperoleh 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek 3,15 miliar rupiah. Atas pengkondisian tersebut, AW diduga menerima fee sebesar 500 juta rupiah dari MLS selaku pihak swasta, yaitu Direktur PT EM melalui perantara ANW. Sehingga total aliran uang yang diterima oleh AW mencapai kurang lebih 5,75 miliar rupiah
yang diantaranya diduga digunakan untuk A. Dana operasional Bupati sebesar 500 juta rupiah, dan B. Untuk pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar 5,25 miliar rupiah. Dalam kegiatan tertangkap tangan pada tanggal 9 dan 10 Desember 2025, KPK mengamankan sejumlah pihak, yakni 1. Saudara AW selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030 yang diamankan di rumah pribadinya. 2. Saudara RHS selaku anggota DPRD Lampung Tengah yang diamankan di rumahnya. 3. Saudara RNP selaku adik Bupati Lampung Tengah yang diamankan di rumahnya. 4. Saudara ANW selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Bupati yang diamankan di kantornya. Dan kelima, Saudara MLS selaku pihak swasta yaitu Direktur PT EM yang diamankan di kantornya. Dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa A. Uang tunai sebesar 193 juta rupiah dengan rincian 135 juta rupiah diamankan dari kediaman pribadi AW dan 58 juta rupiah diamankan dari rumah RNP. Dan B. Logam mulia seberat 850 gram yang diamankan dari kediaman RNP. Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang atau jasa serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025, setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka perkara ini naik ke tahap penyidikan. Yang kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Ini 1. Saudara AW selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030. 2. Saudara RHS selaku anggota DPRD Lampung Tengah. 3. Saudara RNP selaku adik Bupati Lampung Tengah. 4. Saudara ANW selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Bupati. 5. Saudara MLS selaku pihak swasta atau Direktur PT EM. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 10 sampai dengan 29 Desember 2025. Tersangka RHS dan MLS ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, sedangkan tersangka AW, RNP, dan ANW ditahan di Rutan Cabang Gedung ACLC KPK. Atas perbuatannya terhadap Saudara AW, Saudara ANW, Saudara RHS, dan Saudara RHP selaku pihak penerima disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 atau pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan. Pemirsa, dan informasi tadi menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Wakil yang bertugas, saya Jasmine Rahmadi. Dan juga saya Rehana Meziah, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.